Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Nur Rahman Suduri, NPM 20111100057, Prodi Ahwalus Asyah. Sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Awal masuk Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Di Sumatera, daerah yang pertama kali disinggahi oleh orang-orang Islam adalah pesisir samudra. Penyebabnya terdiri dari para mubalek dan saudagar Islam yang datang dari Arab, Mesir, Persia, dan Gujarat. Para saudagar ini banyak dijumpai di beberapa pelabuhan di Sumatera, yaitu di Barus yang terletak di pesisir barat Sumatera, Lamuri di pesisir timur Sumatera, dan di pesisir lainnya seperti Perlak, yaitu sekitar tahun 674 Masehi. Kehadiran agama Islam di Pasai mendapat tanggapan yang cukup berarti di kalangan masyarakat. Di Pasai, agama Islam tidak hanya diterima oleh lapisan masyarakat pedesaan atau pedalaman, melainkan juga menambah lapisan masyarakat perkotaan. Dalam perkembangan selanjutnya, berdirilah Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai didirikan oleh Nizamuddin Al-Kamil pada tahun 1267. Nizamuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana angkatan laut dari Mesir sewaktu dinasti Fatimiyah berkuasa. Ia ditugaskan untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat pada tahun 1238 Masehi. Setelah itu ia mendirikan Kerajaan Pasai untuk menguasai perdagangan lada. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang beraliran paham Syiah, maka bisa dianggap bahwa pada waktu itu Kerajaan Pasai juga berpaham Syiah. Akan tetapi pada saat ada ekspansasi ke daerah Sampar kanan dan Sampar kiri, sang laksamana Samudra Al-Kamil gugur. Proses perkembangannya Kerajaan Samudra Pasai di segala bidang. Dengan timbulnya Kerajaan Samudra Pasai, maka Kesultanan Perlak mengalami kemunduran. Samudra Pasai tampil sebagai bandar dagang utama di pantai timur Sumatera Utara. Samudra Pasai tidak hanya menjadi pusat perdagangan lada ketika itu, tetapi juga sebagai pusat pengembangan agama Islam bermadzhab Syafi'i. Kehidupan politik. Raja pertama Samudra Pasai sekaligus pendiri kerajaan adalah Marah Silu, bergelar Sultan Malik Al-Saleh, dan memerintah antara tahun 1285 sampai dengan 1297. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, kerajaan tersebut telah memiliki lembaga negara yang teratur dengan angkatan perang laut dan darat yang kuat. Meskipun demikian, secara politik, Kerajaan Samudra Pasai masih berada di bawah kekuasaan Majapahit pada tahun 1295. Sultan Malik Al-Saleh menunjuk anaknya sebagai raja yang kemudian dikenal dengan Sultan Malik Al-Zahir 1297 sampai dengan 1326. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai berhasil menaklukkan kerajaan Islam Perlak. Setelah Sultan Malik Al-Zahir I mangkat, pemimpin kerajaan diserahkan kepada Sultan Ahmad Al-Zahir, yaitu bergelar Sultan Malik Al-Zahir II 1326 sampai dengan 1348. Kehidupan ekonomi. Samudra Pasai juga mempersiapkan bandar-bandar yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk pelayaran selanjutnya, mengurus soal-soal atau masalah-masalah perkapalan, C. mengumpulkan barang-barang dagang yang akan dikirim ke luar negeri, D. menyimpan barang-barang dengan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Tahun 1350 Masehi merupakan masa puncak kebesaran Kerajaan Majapahit. Masa itu juga merupakan masa kebesaran Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai juga berhubungan langsung dengan Kerajaan Cina sebagai siasat untuk mengamankan diri dari ancaman Kerajaan Siam
yang daerahnya meliputi Jazirah Malaka. Perkembangan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudra Pasai bertambah pesat sehingga selalu menjadi perhatian sekaligus incaran dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan oknum-oknum Islam. Raja-raja yang berpengaruh di Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam kedua sudah berlaku. Sumber-sumber sejarah mengenai kerajaan ini jauh lebih lengkap dibandingkan dengan kerajaan pertama. Di samping hikayat, berita-berita luar negeri kerajaan ini juga meninggalkan peninggalan arkeologis berupa prasasti yang dapat menjadi saksi utama mengenai telah berdirinya kerajaan Samudra Pasai ini. Puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Puncak kejayaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini ditandai dengan adanya perkembangan di bidang kehidupan Kerajaan Samudra Pasai seperti yang pertama di bidang perekonomian dan perdagangan. Dalam segi ekonomi, perkembangan Kerajaan Samudra Pasai ini ditandai dengan sudah adanya mata uang yang diciptakan sendiri untuk alat pembayaran yang sah. Selain itu, ditandai juga dengan berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional pada masa pemerintahan Sultan Malikul Dahir. Di bidang sosial budaya, kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan hukum Islam. Dalam pelaksanaannya banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh mendapat julukan daerah Serambi Makkah. Dan selanjutnya di bidang agama, sesuai dengan berita dari Ibnu Battuta tentang kehadiran ahli-ahli agama dari Timur Tengah telah berperan penting dalam proses perkembangan Islam di Nusantara. Berdasarkan hal itu pula, diceritakan bahwa Sultan Samudra Pasai begitu taat dalam menjalankan agama Islam sesuai dengan mazhab Syafi'i, dan ia selalu dikelilingi oleh ahli-ahli teologi Islam. Dengan raja yang telah beragama Islam, maka rakyatnya otomatis sudah memeluk Islam atau akan mengikuti raja tersebut. D. Di bidang politik, pada masa pemerintahan Sultan Malik al-Salah telah terjalin hubungan baik dengan Cina. Diberitakan bahwa Cina telah meminta agar Raja Samudra Pasai untuk mengirimkan 2 orang untuk dijadikan duta untuk Cina yang bernama Sulaiman dan Samsudin. Selain dengan Cina, Kerajaan Samudra Pasai juga menjalin hubungan baik dengan negeri-negeri Timur Tengah pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Dan selanjutnya, kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Faktor intern kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu tidak ada pengganti yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik Al-Thohir. Dan yang selanjutnya terjadi perebutan kekuasaan pada tahun 1349. Sultan Ahmad Baihan Shah Malik Al-Tahir meninggal dunia dan digantikan dengan putranya yang bernama Sultan Zainal Abidin Baihan Shah Malik Al-Tahir. Bagaimana pemerintahan Sultan Zainal Abidin ini tidak banyak diketahui. Rupanya, menjelang akhir abad ke-14, Samudra Pasai banyak diliputi suasana kekacauan karena terjadinya perebutan kekuasaan. Sebagai dapat diungkap dari berita-berita Cina. Dan selanjutnya, faktor ekstern kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu serangan dari Kerajaan Majapahit tahun 1339.
Kejayaan kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami ancaman dari kerajaan Majapahit dengan Gajah Mada sebagai Mahapatih. Gajah Mada diangkat sebagai patih di Kahuripan pada periode 1319 sampai dengan 1321 Masehi oleh Raja Majapahit yang kala itu dijabat oleh Jayanegara. Pada tahun 1331, Gajah Mada naik pangkat menjadi Mahapatih. Ketika menjadi Mahapatih, saat itu dipimpin oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Ketika pelantikan Gajah Mada menjadi Mahapatih, Majapahit inilah keluar ucapannya yang disebut dengan Sumpah Palapa, yaitu bahwa Gajah Mada tidak akan menikmati buah palapa sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya berdirinya Bandar-Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Letak geografis Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai timur Pulau Sumatera bagian utara, berdekatan dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Letak Kerajaan Samudra Pasai yang strategis mendukung kreativitas masyarakat untuk terjun langsung ke dunia maritim. Samudra Pasai juga mempersiapkan bandar-bandar yang digunakan untuk yang pertama menambah perbekalan dengan pelayaran selanjutnya, 2 mengurus masalah-masalah perkapalan, 3 mengumpulkan barang-barang dengan yang ke luar negeri, 4 menyimpan barang-barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Dan selanjutnya, faktor eksternal selanjutnya adalah serangan Portugis. Orang-orang Portugis memanfaatkan keadaan Kerajaan Samudra Pasai yang sedang lemah ini karena adanya berbagai perpecahan, kemungkinan karena politik, yakni kekuasaan, dengan menyerang Kerajaan Samudra Pasai hingga akhirnya Kerajaan Samudra Pasai runtuh. Dan selanjutnya, peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, peninggalan Kerajaan Samudra Pasai adalah makam-makam para pemimpin Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan bukti nyata adanya Kerajaan Samudra Pasai. Beberapa makam tersebut adalah makam Sultan Malik Al-Saleh, makam Sultan Maulana Al-Zahir, makam Nahriyah, makam Tengku Sidi Abdillah Tejul Nilah, dan masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya, Kerajaan Samudra Pasai muncul pada abad 13 Masehi ketika Kerajaan Sriwijaya hancur. Kota kerajaan disebut Pasai. Sekarang ini letaknya di Desa Beoringin, Kecamatan Samudra Gerudong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Wilayah kekuasaan Kesultanan Pasai pada masa kejayaannya sekitar abad ke-14. Terletak di daerah yang diapit oleh 2 sungai besar di pantai utara Aceh, yang Sungai Peusangan dan Sungai Jambu Ayi. Jelasnya, Kerajaan Samudra Pasai adalah daerah aliran sungai yang hulunya berasal jauh ke pedalaman daratan tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Daerah yang pertama kali disinggahi oleh orang-orang Islam adalah pesisir samudra. Penyebabnya terdiri dari para mubalik dan saudagar Islam yang datang dari Arab, Mesir, Persia, dan Gujarat. Kehadiran agama Islam di Pasai mendapat tanggapan yang cukup berarti di kalangan masyarakat. Di Pasai, agama Islam tidak hanya diterima oleh lapisan masyarakat perdesaan atau pedalaman, melainkan juga merambah lapisan masyarakat perkotaan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.